Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Dwi Koryadi dengan NIM 202011370311134 dan temanku Hariansyah 202011370311116. Kami mempresentasikan hasil kerja kami dengan nama judul Pengaruh Gadget terhadap Intelektual dan Kesehatan Seseorang. Dengan ini kami akan meneliti itu. Masalah yang ingin diteliti yaitu dalam masalah ini kami ingin meneliti permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu pengaruh gadget terhadap kesehatan masyarakat, karena banyak sekali beredar info bahwa seseorang terkena penyakit yang berasal dari kegiatannya, yaitu dalam memainkan gadget. Sehingga kami ingin meneliti permasalahan ini. Tujuan penelitian ini yaitu ada untuk memberikan informasi tentang gadget, untuk memberikan informasi tentang dampak positif dan negatif, dan yang paling utama yaitu meneliti bahwa apakah gadget ini pengaruh terhadap kesehatan pada masyarakat, terutama kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa sebagai objeknya yang kami seperti. Ada data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kami menemukan data seperti responden dalam bentuk G-form yang kami sebarkan ke mahasiswa. Kami membutuhkan seperti data penggunaan gadget dan data model. Itulah dua data-data yang akan sini sehingga kami mendapatkan responnya dan lanjut dalam menguji data responnya. Penjelasan terkait responden. Nah, di sini kami memiliki kuantitas. Dalam kuantitas ini, kami memiliki target penelitian kepada mahasiswa yang berjumlah 20. Tetapi yang merespon hanya sekitar 15 mahasiswa, sehingga data yang kami dapatkan hanya berjumlah 15 responden saja. Dan itu kami merasa sudah cukup. Metode penelitian. Dalam metode ini kami memiliki dua, yaitu metode dan instrumen penelitian dan teknik pengolahan dan analisis data. Di metode dan instrumen penelitian, kami memiliki metode kuesioner dan studi pustaka. Metode kuesioner sebagai untuk menyebarkan dan studi pustaka untuk mencari referensi. Yang kedua, teknik pengolahan dan analisis data. Di sini kami memiliki ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Pengambilan sampel secara acak sederhana, yaitu sampel and sampling. Ini yang membuat kami menggunakan sampel ini karena merasa cocok. Pengambilan sampel acak sederhana, kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian dengan G-form, sehingga mendapatkan data untuk penelitian. Dengan ini, kami menggunakan sampel sampling karena pas dan kondisi yang digunakan terhadap penelitian ini. Ini adalah data responden yang kami dapat dari jawaban kuesioner ini. Kami melihat ada P1, P2, P sampai 10, yaitu dengan pertanyaan yang kami taruh 10. Dengan para ini mereka mengisi kuesioner ada 4, 5 angka-angka tersebut dan kami totalkan. Nah, ini salah satu gambar contoh data responden. Nah, untuk sekarang lanjutannya adalah temanku Hariansyah akan melanjutkan pembahasan ini. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizal. Oke, di sini kita bisa lihat ada uji validitas. Di sini ada tabel uji validitasnya. Lalu di sini suatu variabel dikorelasikan dengan nilai total masing-masing butir pertanyaan dengan metode korelasi dispersion. Kemudian nilai korelasi dibandingkan uji signifikan dengan taraf 0,497. Apabila korelasi lebih besar daripada 0,497, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Di sini kita bisa lihat bahwa R tabel di sini yaitu 0,497 dan R hitung atau jumlah dari pertanyaan yang kami berikan itu lebih besar dibandingkan R tabel tadi. Maka di sini keterangannya yaitu valid. Lanjut di sini ada uji reliabilitas. Ya, di sini ada tabelnya. Nah, reliabilitas diuji dengan uji statis Crobonch alpha dengan standarnya. Suatu variabel dikatakan valid atau reliable apabila memiliki Crobonch alpha yaitu lebih besar daripada 0,911.
Dari tabel di samping diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel untuk total varian sebesar 42,495 menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas itu lebih besar dari 0,91, maka bisa dinyatakan itu sangat reliable. Mana kita bisa dilihat sini varian Buter, hasil dari hitung varian Buter di sini yaitu 42,495 dan di sini R11 yaitu 0,911. Lanjut di regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu variabel respon atau variabel akibatnya. Lanjut di mana kalau ada akibat pasti ada sebab. Di sini ada X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab. Nah, di sini di mana di sini ada Y sama X, lalu di sini ada A sama B, di mana A itu adalah konstanta dan B itu adalah koefisien regresi, di mana di sini kita mencari A dan B-nya tadi dengan rumus ini. Ini adalah rumus untuk A dan ini untuk rumus B. Jadi hasil analisa regresi penelitian ini yang blok warna kuning, yaitu blok yang di sini, yaitu yang blok intercap ini adalah data A, sedangkan yang X variabel 1 ini adalah data B atau koefisien regresinya. Di sini kita bisa lihat Y itu sama dengan 1,31 ditambah 0,067X. Ini adalah regresi dari kami. Lanjut ada uji T. Karena T hitung yaitu 23,51, dimana ini kita bisa lihat yang di bagian kuning ini, T hitung kami lebih besar daripada T tabel, di mana T tabel ini adalah 6,15, maka bisa disimpulkan penggunaan gadget berpengaruh signifikan terhadap intelektual dan kesehatan remaja. Masih sama dengan uji T tadi. Di sini karena F hitung yaitu 478,075 lebih besar daripada F tabel yaitu 4,195, maka bisa disimpulkan penggunaan gadget berpengaruh sangat terhadap intelektual. Ya, ini masih sama seperti uji T tadi. Di sini ada uji F. Lalu di sini ada R square, di mana R square diuji dengan uji statik Corbon-Senz alpha dengan standarnya sama seperti uji valid kalau nggak salah tadi. Suatu variabel diketahui valid reliable apabila memiliki Cron-Booch alpha yaitu lebih besar dari 0,05. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa R square kami di sini yaitu 0,452, maka itu bisa disimpulkan lebih besar. Nah, dari tabel di samping diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel untuk total varian sebesar 0,453 menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan reliable menurut kami. Kesimpulannya, dalam kesimpulan ini bahwasannya data kami ini dapat kami pertanggungjawabkan karena kami merasa data yang kami uji ini sudah valid semua. Dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi, kami merasa bahwa ini sudah benar. Dan uji regresi dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget berpengaruh secara signifikan terhadap intelektual dan kesehatan seseorang remaja. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kedepannya tidak akan terjadi kembali. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.